Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Resti Maharani, nomor absen 8 kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum materi kimia yaitu sel elektrolisis. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama yaitu asam cuka. Yang kedua yaitu kardus yang telah dilubangi untuk tempat pensil. Yang ketiga, 2 buah pensil yang sudah diserut bagian atas dan bawahnya. Kemudian baterai 9 volt, kabel penjepit buaya, garam dapur, dan 2 buah gelas plastik transparan. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum pada larutan garam atau NaCl. Tuangkan garam ke dalam air, aduk dan larutkan. Siapkan kardus yang telah dilubangi tadi dan masukkan 2 pensil ke dalam lubang. Fungsi dari kardus ini yaitu supaya pensil tidak tenggelam saat dimasukkan ke dalam air. Siapkan baterai, kemudian hubungkan salah satu ujung kabel ke baterai. Bisa juga menggunakan penjepit buaya. Ujung kabel yang sudah dipasang penjepit buaya, kita hubungkan ke pensil, tepatnya di bagian granitnya. Amati, kemudian perhatikan pada larutan garam terdapat banyak gelembung yang dihasilkan. Reaksi elektrolisis merupakan reaksi kimia yang terjadi ketika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit. Karena larutan NaCl menghasilkan banyak gelembung, maka larutan NaCl termasuk larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, kita akan melakukan praktikum pada larutan cuka. Tuangkan cuka ke dalam gelas transparan. Seperti langkah sebelumnya, kita hubungkan penjepit buaya ke dalam granit pada pensil. Yang kabel merah itu merupakan kutub positif dan yang kabel hitam merupakan kutub negatif. Dapat diamati pada larutan asam cuka, gelembung yang dihasilkan cenderung lebih sedikit, tetapi tetap menghasilkan gelembung, maka larutan ini masih termasuk dalam larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Hanya saja larutan asam cuka tergolong larutan elektrolit lemah, bisa dibuktikan dengan jumlah gelembung yang dihasilkan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum tadi, dapat disimpulkan bahwa larutan garam cenderung menghasilkan jumlah gelembung yang lebih banyak. Oleh karena itu, kesimpulannya larutan garam merupakan elektrolit kuat, sedangkan larutan cuka menghasilkan gelembung yang lebih sedikit. Jadi asam cuka merupakan larutan elektrolit lemah. Tapi kedua-duanya merupakan larutan yang sama-sama bisa menghantarkan listrik, jadi bisa disebut larutan elektrolit. Nah, sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.